pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat. Partai Nasional Indonesia, Partai Kaum Nasionalis, Partai Rakyat Jelata, Partai Perjuangan Kemerdekaan. Kami berjuang untuk Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Saudara-saudara, jika kita ingin Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri, pilihlah PNI. Ya, kita ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pilihlah PNI. Ya, kita ingin pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil, bukan pada modal besar, pilihlah PNI. Jangan biarkan kemerdekaan kita direbut oleh kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan. Mari bersatu di bawah pujian merah putih, di bawah cita-cita Bung Karno, membangun Indonesia yang adil dan makmur dan berdaulat. Hidup rakyat Indonesia, hidup PNI. Undang-undang tentang pemilu telah disahkan. Tak lama dari itu, pemilu langsung dilaksanakan. Yang pertama, daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua, ada pembagian surat undangan memilih dan pendaftaran verifikasi identitas. Kemudian penerimaan surat suara. Surat suara yang diterima berisi gambar-gambar logo partai politik yang mengikuti pemilihan umum 1955. Pemilih memasuki bilik suara dan mencobloskan suara yang dikehendakinya, lalu melipat menutup suara rapat-rapat, kemudian menyerahkan surat suara kepada petugas. Kemudian salah satu jari pemilih dicelupkan ke tinta ungu sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya. Tahap selanjutnya adalah penghitungan suara. Setelah TPS ditutup, petugas melakukan penghitungan suara secara terbuka di hadapan saksi-saksi partai politik dan masyarakat setempat. Penyampaian hasil ke panitia. Hasil penghitungan dari tiap TPS kemudian diserahkan ke panitia pemilihan daerah, lalu diteruskan ke panitia pemilihan pusat untuk rekapitulasi nasional. Kemudian, hasil akhir ditetapkan oleh panitia pemilihan pusat dan diumumkan kepada rakyat melalui media massa seperti radio, surat kabar, dan papan pengumuman di kantor pemerintahan pada saat masa 1955. Pemungutan suara pada pemilu 1955 dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini sudah diatur secara sistematis dan terorganisir, meskipun fasilitas sangat terbatas dan tingkat buta huruf masyarakat masih tinggi. Tempat pemungutan suara disediakan sekitar 93.000 TPS di seluruh Indonesia. Setiap TPS melayani sekitar 600 pemilih, menyesuaikan dengan kondisi geografisnya. 3 partai teratas pada pemilu konstituante 1955, yaitu yang pertama PNI dengan jumlah kursi yang diperoleh 119, yang kedua Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia dengan jumlah kursi yang diperoleh 112. Terakhir NU memperoleh jumlah kursi 91. Lebih dari 37 juta suara tercatat 172 partai dan organisasi politik yang ikut serta dalam pemilihan. Namun, hanya beberapa partai saja yang memiliki kursi terbanyak. Di antaranya yang pertama ada PNI mendapatkan 57 kursi. Yang kedua ada Partai Masyumi mendapatkan 57 kursi. Dan yang ketiga ada Nahdlatul Ulama mendapatkan 45 kursi. Yang keempat ada PKI, Partai Komunis Indonesia mendapatkan 39 kursi. Dan yang terakhir ada Partai Syarikat Islam Indonesia mendapatkan 8 kursi. Kampanye pemilu pada tahun 1955 dilakukan secara demokratis dan berlangsung terbuka, kompetitif, serta melibatkan banyak partai politik. Kampanye ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan alat peraga, media cetak, dan visual. Hampir setiap partai menampilkan logo atau simbolnya di baliho, spanduk, kalender,
bus, hingga kereta. Yang kedua, rapat umum dan orasi. Rapat atau orasi ini sering dilakukan di alun-alun atau lapangan besar, lengkap dengan jargon partainya. Yang ketiga, media seni. Partai-partai tertentu termasuk Masyumi menampilkan pemutaran film kampanye, sementara PNI menyertakan petunjuk pencaksilat dan kartu permainan untuk menggait massa. Pemilu 1955 inilah yang sering dianggap paling mendekati prinsip demokrasi di Indonesia. Hasil dari pemilu 1955 menunjukkan betapa berwarnanya kehidupan politik di Indonesia kala itu. Mencerminkan semangat rakyat dalam membangun kehidupan demokratis di negeri yang baru saja menegakkan kemerdekaannya. Pemilu ini bukan hanya sekedar pesta politik, tetapi juga cita-cita bangsa untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita menuju ke pemilihan umum, kita menuju ke